Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita berdoa sama-sama dulu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menjadikan siapapun yang hadir di tempat ini diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang ada di tempat ini, khusus kita juga berdoa untuk saudara kita, keluarga kita yang kemarin meninggal dunia, Ibu almarhumah Sri Hartini. Setidaknya doa ini kita sampaikan dan juga untuk keluarga kita, saudara kita yang sudah mendahului kita dengan membacakan surat Al-Fatihah, khususan dilalui Al-Fatihah. Ya karena berdoa ya kan amin ya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa menit ke depan Allah mengaruniakan hikmah dan menjadikan kita mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat insyaallah. Berkenan Bapak-bapak mungkin agak bergeser ke depan sedikit. Kalau ada yang sholat di belakang berarti bisa menyesuaikan. Hari ini kita kaji mengenai syukur nikmat. Rasa syukur ini mungkin sudah sering didengar, tetapi setidaknya saling mengingatkan. Syukur itu pemaparannya ada 3. Yang pertama, syukur bil jasadi, syukur atas badan kita. Tentunya badan ini diberi oleh Allah nikmat yang luar biasa. Ketika bapak dan ibu bangun dari tidur, apa yang diucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Saat itu kita tidak sadar bahwa rasa syukur kita sudah dibangunkan kembali oleh Allah dari tidur. Itu seolah-olah kita dalam keadaan mati. Karena saat tidur itu kita tidak ingat apapun. Maka syukur pertama diperintahkan oleh Rasulullah, bangun dari tidur, baca Alhamdulillahilladzi ahyana. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita hidup dari kematian yang sementara sifatnya kematian. Ada juga mungkin yang tidur untuk selamanya. Makanya saat tidur banyak-banyaklah memohon kepada Allah ampunan dosa. Suami dengan istri bertengkar sebelum tidur, usahakan sebelum tidur itu minta maaf, karena khawatir saat tidur tidak bangun lagi. Kan bisa jadi gempa bumi, kebakaran, banjir, atau apapun. Atau bisa jadi bapak dan ibu saat itu kita tidak pernah tahu, malaikat lewat, ya, jatahnya dia diambil kita saat kita sedang bertengkar dengan istri. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Artinya apa? Ini memberikan kepada kita sebuah keyakinan bahwa hidup penuh syukur itu akan lebih nikmat dalam hidup ini. Yang kedua, syukur badani ini ketika Allah perintahkan sholat seperti saat ini. Bapak dan ibu-ibu kadang-kadang kalau sholat subuh itu paling susah. Ibu membangunkan bapak sholat subuh itu paling susah. Ya Pak ya? Terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istri, Pak bangun, sudah waktunya subuh. Apa kata bapak? Nanti belum qomat gitu. Saat qomat terdengar qamatis shalat, qamatis shalat. Kata istri, Pak sudah qomat, nanti imam belum berdiri. Tahu-tahu terdengar doa imam bunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Kata istri, Pak imam sudah berdiri. Justru kalau bapak telat masuk masjid malu sama tetangga. Akhirnya banyak alasan.
Gampang caranya sebetulnya. Ibu nggak usah pusing bu, ibu segera ambil air. Air apa pak? Air wudhu. Jangan air cipratan. Kalau bapak ibu misalnya ngambil gayung, diisi air, dicipratin ke bapak, nanti bapak bangun ambil ember, siramin ke ibu. Ibu ambil air, segera berwudhu, kemudian gelar sejadah dekat bapak, baca niatnya yang kencang. Sholli ala hadihil mayyiti arba'at takbirati. Insyaallah bangun. Kata si bapak, enak saja saya akan belum mati. Pak, yang susah dibangunkan sholat itu hanya mayit gitu. Ternyata sholat pak, begitu banyak hikmah sholat. Hanya sayang kadang kita kurang bersyukur dengan sholat ini. Lihat, ada seorang wanita pak, bisa ngangkat barbel 60 kilo berat, luar biasa. Diangkat. Tapi untuk ngangkat tangan takbir saja susah gitu ya pak ya. Bapak latihan barbel di minggu itu pak, 10 kilo sebelah kanan, 10 kilo. Latihan tiap pagi rutin. Kalau terlambat marah sama istrinya, mama kenapa bapak gak diingetin hari ini harus olahraga. Tapi begitu ngangkat tangan takbir, malasnya minta ampun. Kadang-kadang gak nyampe. Asalnya subhanallah. Kalau seorang wanita ngangkat barbel 60 kilo pak, subhanallah ya pak ya. Yang kebayang tuh calon suami, galak sedikit diangkat, dibanting itu lumayan, barbel aja diangkat, apalagi suami yang 54 kilo. Subhanallah. Maka ini rasa syukur ketika Allah memberikan kita waktu untuk ibadah sholat, maka segerakan. Jangan menunda. Faiza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka ketika ajal menjemput itu tidak bisa diakhirkan waktunya atau diawalkan. Ketika kita melambat-lambat sholat waktu, kemudian Allah mengambil nyawa kita dan kita tidak pernah tahu saatnya kapan. Kalau bapak dan ibu masuk ke masjid, ada imam ini subhanallah pak, bacaannya panjang, kemudian rukunya lama. Satu kali ruku 5 menit. Kira-kira bapak ibu bagaimana? Saya yakin imam itu ditinggali dan besok gak dijadiin imam lagi. Ruku 5 menit aja. Imam ruku 5 menit, sujudnya 5 menit. Wah subhanallah. Baru beberapa menit aja udah bunyi gitu. Udah dikasih perintah imam. Pokoknya imam tuh harus paham. Kalau imam lagi baca ayat, kemudian ada yang bunyi, harus segera berhenti. Karena aham kedua tuh lebih panjang. Gitu. Belum sebelahnya om. Gitu ya. Imam tuh begitu. Kalau lagi ruku kelamaan, harus ngerti imam. Makanya kalau ada imam lebih lama ukuran waktunya, pasti insya Allah tidak akan dipakai lagi. Yang jelas kan begitu. Kita tuh untuk ruku susah pak. Tapi para petani di sawah yang payah ruku itu pak, dari pagi sampai siang ruku itu nanam padi. Ruku gak ngangkat-ngangkat, kuat tuh pak. Tapi kalau ruku untuk Allah susah itu subhanallah. Dan dia bangun berdiri hanya untuk makan saja. Udah itu ruku lagi, nanam lagi padi. Ruku kuat lama itu berjam-jam. Tapi kalau ruku untuk Allah subhanallah berat. So sekali-kali jamaah jangan ada tausiah. Kita sholat tasbih aja. Siang hari itu sholat tasbih, ya kan rukunya banyak tuh bacaannya. Ruku kita baca 10 kali tasbih. Sujudnya subhanallah. Coba kita tuh sholat tasbih dan bacaannya dipelankan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. 10 kali pak. Insya Allah mungkin ada yang sujud duluan, ya, atau pulangnya sampai ruku ada. Imam belum berdiri dia udah nyampe luar. Ruku ngerondak. Memang untuk Allah subhanallah, ketika dikasih sakit pinggang saja sudah gak bisa apa-apa tuh. Rasa syukur badan kita sudah di situ, sudah tidak bisa kita berikan atau lakukan untuk Allah. Banyak di antaranya. Sholat terkadang memang berat pak. Lihat, untuk sholat mengambil air wudhu. Salah kita tuh mengajarkan kepada anak. Bapak ibu punya anak di rumah, diajarkan oleh kita kebiasaan yang salah. Begitu dia mau tidur, adek saya sudah pipis belum? Iya mama, pipis dulu anak. Kalau Rasul mengajarkan, sudahkah engkau wudhu? Wudhu sebelum tidur, diajarkan tuh oleh Rasul.
Kita mengajarkannya pipis, ujung-ujungnya udah tua, banyaknya pipis terus ke kamar mandi. Mau tidur, pipis dulu. Mau ini, pipis dulu. Padahal Rasul mengajarkannya wudu. Tapi kita aneh ke anak kita, adek saya sudah pipis belum? Belum mama, pipis dulu. Oh, pipis, dipelototin. Nggak ada yang wudu, nggak ada. Bahkan emaknya juga nggak wudu, bapaknya mana ada wudu. Subhanallah. Ternyata mengajarkan hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan oleh kita sebagai rasa syukur. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya riwayat Ahmad, barang siapa yang berwudu sebelum tidur dan dia tidur dalam keadaan itu tidak kembali, maka Allah jamin surga. Bapak wudu nih, sebelum tidur meninggal dunia, surga Pak, insyaallah. Tapi jangan saya wudu lah. Kenapa Bapak tumben wudu? Mudah-mudahan mati besok. Jangan begitu. Kayak kemarin di majelis saya bilang salah satu syaratnya husnul khatimah wafatnya malam Jumat atau hari Jumat. Kan begitu Pak? Ada yang mau? Ada. Yang wafat malam Jumat ada yang mau? Ada. Nah sekarang hari apa nih? Kamis ya. Nah sebentar lagi silahkan ya. Nah jangan. Sekarang mau silahkan ya. Insya Allah husnul khatimah. Tapi jangan dulu Pak, kasihan dong Pak. Tengok-tengok dulu kiri kanan. Jadi artinya apa? Ajarkan kepada anak tuh. Panggil anak kita. Saya sudah wudu belum? Belum mama, yuk wudu sama mama. Yuk wudu sama papa. Subhanallah. Mau tidur diajarkan wudu sehingga anak sampai dewasa ingat wudu. Ini mau tidur diajarkan pipis sampai tua pipis mulu. Mana-mana pipis. Kenapa diajarinnya pipis? Tetapi itu penting. Ini kan sebuah wacana bahwa kita syukur nikmat. Badan kita masih sehat, diberi oleh Allah kesempatan. Segerakan untuk menuju Allah. Sholat laksanakan. Sekarang Pak kita belajar hitung sama-sama. Kalau kita diberi waktu sholat oleh Allah 5 menit saja sekali sholat. 1 kali sholat 5 menit. Berarti 5 kali sholat berapa menit? 25 sehari semalam. Berarti sebulan 25 kali berapa? Kali 30 saja ya. Berarti berapa? Berapa Pak? Gak ada yang bagian keuangan di sini. 25 300 berapa? 750 kali 1 tahun 9.125 menit 1 tahun Pak. Ternyata kalau kita ukur kehidupan kita itu 60 tahun waktu sholat kita, waktu umur kita dibandingkan dengan waktu sholat kita itu hanya 2,5 tahun saja Pak kita sholat. Selama umurnya 60 tahun. Kalau dikali-kali itu menit ke menit kalikan. Kalau kita diberi waktu oleh Allah 60 tahun umur kita, sholatnya hanya 2 tahun setengah. Itu pun normal. Kalau ibu-ibu didiskon haid 7 hari. Kalikan tuh 7 kali 12 dalam setahun. Kan sebulan 7 hari. Kalau kali 12 berapa? Kali 60 tahun. Diskon. Dipotong lagi ibu-ibu itu nifas 40 hari. Subhanallah. Makanya kalau melahirkan melulu anaknya 5 kali. Wah subhanallah. Nggak ada diskon-diskon. Habis itu nggak ada amal sholatnya. Kalau anaknya banyak, ini anak 1 nipasnya sekali, subhanallah anak 5 kalikan. Makanya ibu-ibu jangan terlalu bangga Bu. Ibu kalau dihitung waktu sholatnya sedikit, ya udah gerakannya cepat kayak bebek berenang. Kan begitu. Kalau sholat sendiri itu tolong beres. Kalau sholat berjamaah nunggu imam yang bacanya pendek. Kalau imam baca pendek, alhamdulillahirabbil alamin, baca imam qul huwallahu ahad, ikut mangap Allahu samad. Gitu. Kalau imam panjang kata imam Yasin, stres hatinya ngomong pasti lama. Gitu. Padahal cuma 1 ayat. Yasin, Allahu akbar. Gitu. 1 ayat imam. Kita aja. Hitung oleh ibu hisab sekarang. Saya dikasih umur oleh Allah 40 tahun. Hitung 40 dari masa balik dihitung 15 tahun. Dikurangi 40 dikurangi 15 berapa? 25 dibagi hari dikalikan, dibagi menit. Subhanallah, berapa waktu sholat kita hanya digunakan. Beda dengan tidur, 8 jam tidur sehari semalam. 8 kali
24, 8 kali 30 kali 8, 8 kali 365. Berapa tuh Pak? Sepertiga waktu, 2/3-nya dipakai tidur. Salat hanya berapa? Subhanallah. Tapi kadang-kadang hitung kita tuh kepada Allah. Kita sangat perhitungan kepada Allah itu. Mau sholat saja, udah asar lagi, isya lagi. Nah iya aja begitu. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, khusus badan kita. Di Bogor ada seorang ibu susah kentut Pak, operasi 4 juta. Ada yang mau? 4 juta Pak. Dikasih oleh Allah susah kentut. Susah kedip di Bandung 14 juta. Susah kedip melotot. Ngobrol melotot, tidur melotot, makan melotot. Kebayang Pak. Susah kedip Pak. Sarafnya satu oleh Allah diambil. Dibawa ke Singapura, dioperasi di sana. Bagaimana operasinya? Ditusuk pakai jarum sedikit, kedip. Kata anaknya, berapa dok? 14 juta. Ya kalau gitu mas saya juga bisa. Sok aja tusukin. Beda ilmunya. Apakah bapak mau nunggu susah kedip? Wudu, sempurnakan, sholat, segerakan. Ini bagian daripada apa? Syukur nih. Bil jasadi, jasad kita yang diberi oleh Allah, mumpung diberi kesempatan. Saya punya bapak di Bandung Pak, baru 2 hari lalu. Sehat bapak saya itu, alhamdulillah. Tapi kemarin diuji oleh Allah, duduk di kursi nggak bisa bangun Pak, kakinya itu katanya kena stroke kaki. Kaki itu subhanallah nggak bisa bangun Pak. Saya tengok, saya bawa ke Santosa di Bandung. Dokternya hanya bilang, bapak kalau disiplin, insya Allah sehat. Dokternya orang Muslim. Gimana disiplinnya dok? Jangan bergerak selama 3 jam. Kakinya jangan bergerak selama 3 jam. Kalaupun ada gatal, jangan digaruk, jangan bergerak. Itu Pak subhanallah. Sampai bapak saya, subhanallah. Nahan gatal itu di kaki, nggak bergerak 3 jam. Kuat disiplin Pak, beres 3 jam selesai, turun. Subhanallah, jalan lagi. Allahu Akbar. Betapa diambil nikmat kaki itu Pak, subhanallah, nggak bisa apa-apa. Bapak kalau lututnya diambil oleh Allah, sujud susah Pak, ruku susah. Iya kan? Jangan dua-duanya lutut, satu aja Pak. Lutut kita ada pengapuran, sudah Pak, nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Subhanallah. Tapi ketika kita sehat, kenapa? Jarang sekali ruku, jarang sekali sujud. Padahal inilah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, tiada terhingga dan tiada bernilai. Saking tidak ada nilainya dalam kehidupan, saking tinggi maksudnya nilainya, sehingga kita lupa bahwa itu harus disyukuri. Mata semua diberi oleh Allah sebagai nikmat. Jadi yang pertama tadi, nikmat jasad badan kita. Syukur. 2, nikmat anak. Anak Pak, kalau diukur secara manusiawi, naluri bisnis, tidak menguntungkan. Coba Pak, ngelahirin, ngeluarin biaya, ke dokter, ngeluarkan biaya, diurus, ngeluarin biaya, disekolahin, ngeluarin biaya. Udah gede, dibawa orang, pergi aja. Coba si emaknya, astagfirullah, ini anak saya dikawin orang, dibawa pergi. Kalau hitungan matematis, enggak Pak. Benar itu. Lebih baik mungkin miara ayam gitu. Ya enggak? Ayam diurus, muyung dikit, lontong-lontong, potong, makan dagingnya. Dijual laku, lahirin, keluar, lumayan. Ayam, mbak juga sama. Kalau dihitung matematis, anak tidak menguntungkan. Tapi dihitung di hadapan Allah subhanallah. Bapak ajarkan anak yang saleh, salehah. Hidup kita ini mengandalkan anak sekarang Pak. Mungkin kita bacaan Al-Quran gak nyampe-nyampe bacaan. Baca kuliah juga gak beres-beres. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatu. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatu. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abatu. Lapong dinukum gak ketemu. Walau dolin. Kita bacaan gak beres-beres. Kita punya anak soleh, solehah, subhanallah, didik dengan baik. Tapi ingat, maaf Pak, sekarang mah banyak anak pendidikannya disubkontrakan. Tahu subkontrak Pak? Ini mah perenungan buat kita sebagai rasa syukur. Anak disubkan ke sekolah, anak disekolahkan supaya dia pinter. Disubkan tuh masalah ilmu agama, titip ke sekolah ini, titip ke sekolah ini.
Ini namanya subkontrak. Harusnya bapak mengajarkan langsung ke anak. Coba di antara ini ada berapa bapak-bapak yang hadir? 300 lah mungkin lebih. Bapak hadir, siapa yang selalu menjadikan anak itu bagian daripada pendidikan dalam rumah? Banyaknya subkontrak, Pak. Panggil guru ngaji, dia yang ngajar, dapat pahalanya dia. Kita mah bagian ngesub aja, keluarin duit, subkontraktor kita. Nyari sub. Padahal ya, pendidikan yang benar itu anak didik di keluar silahkan, ngesubkan silahkan, tapi jangan lepas bapak dan ibunya ngajar juga di rumah. Akhlak, kadang-kadang anak dititip ke pembantu, maaf pembantu sekolah SD aja nggak lulus. Kita pergi kerja kemana-mana, istri pergi kerja, anak dengan pembantu akhlaknya beda, udah beda akhlaknya, kita marah sama dia, anak menentang. Salah siapa? Kita jarang sekali berkumpul dalam kehidupan rumah tangga dengan anak. Makanya wajar Al-Quran surat An-Nur ayat 58 mengingatkan kita. Ini kembali beda sedikit bahasannya. Dilarang berkunjung dalam 3 waktu aurat dalam Al-Quran. 3 waktu aurat itu 1 sebelum subuh. Mungkin bapak dan ibu sedang tenang-tenangnya tahajud ya. Tahu-tahu datang kita tuh. Assalamualaikum. Nah Pak, bertamu jam segitu. Lucu tuh, jam 3 pagi bertamu gitu. Itu bukan gak boleh, memang dilarang oleh Al-Quran. Kecuali ada perjanjian. Ada perjanjian, diundang hadir atau darurat saat itu, boleh. Kalau enggak, jangan ketuk-ketuk pintu jam 3 pagi. Mau ngapain? Maaf Pak, saya mau bertamu kan Bapak masih sibuk katanya. Ya tapi jangan jam segini dong. Mau terima nggak nih sebagai tamu? Muliakan dong. Oh maksa lagi. Begitu maksa. Yang kedua waktu orang itu waktu ba'da zuhur, ba'da dhuhiroh, setelah melaksanakan sholat zuhur. Itu dilarang bertamu tanpa seizin tuan rumah. Maka bapak dan ibu tidak punya hak untuk membuka pintu. Al-Quran itu mengingatkan. Dan ba'da isya, kenapa? Ba'da isya itu di mana bapak dan ibu bercengkrama dengan anak-anak, mengajar kebutuhan keluarga. Jangan terganggu kecuali dengan perjanjian, diundang atau darurat. 3. Makanya kalau bisa Pak, anak pendidikannya jangan disubkontrakan saja orang. Tentang punya duit, sok sekolah lah, segala macam. Sekolah ke luar negeri, kita tidak memberikan ilmu apapun kepada mereka Pak. Wajar kalau pulang dari luar negeri, beda akhlaknya. Kenapa? Karena kita tidak mengamalkan itu. Bagaimana Allah mengabadikan Luqman dalam Al-Quran? Karena Luqman bukan seorang nabi, Luqman bukan seorang rasul, tapi Luqman memberikan perintah kepada anaknya pendidikan yang luar biasa. Itu begitu. Diusahakan Pak, pendidikan silakan anak setinggi mungkin, tapi ingat kita juga harus menjadi orang pendidik di rumah. Sekali-kali kumpul dengan anak di rumah. Anak-anak, gimana wudunya? Sudah bisa Pak. Gimana coba wudunya? Tahu kaki dulu. Terus kata anak, ditanya, kenapa kaki dulu? Ya yang mudah dekat air kan kaki Pak. Bapak sudah jangan protes kan belajarnya begini. Si bapak tuh harusnya berenang air. Kenapa jadi begini anak saya? Ada wudu kadang-kadang enak aja begitu. Sempurnakan oleh bapak. Nih anakku wudu yang dicontohkan Rasul. Sebagaimana Al-Maidah ayat 6 begini. Duduk bapak dengan anak, subhanallah. Inilah yang disebut dengan pendidik. Maka dari itu kalau bisa anak sebagai investasi. Ketika kita meninggal dunia, kerawang Pak, 1 anak berdoa tiap waktu. Bapak memang anak bukan investasi dunia ini, tapi investasi untuk akhirat. Lihat anak itu. Bapak lagi tenang-tenang pergi ke luar negeri atau tugas dari Pertamina kemana? Anak di rumah 1 orang berdoa, Allahumma gfirlan dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1 anak. Kalau anaknya 5, doanya 5 Pak. Subhanallah. Anak tiap pada sholat berdoa, kita lancar urusan bisnis, lancar urusan usaha, semua dilancarkan oleh Allah. Mungkin karena doa-doa anak kita. Makin banyak anak, makin banyak doa. Kan begitu. Makanya seperti saya anak, alhamdulillah banyak. Dan saya masuk keluarga berencana, anaknya 5. Alhamdulillah, iya. Rencana tahun ini 1, tahun depan 1, itu direncanakan. Semuanya begitu. Semakin banyak anak, banyak investasi. Artinya apa? Tapi ingat, pendidikannya harus sesuai. Ya tadi itu, anak diajarkanlah kalau mau tidur, jangan pipis diajarkannya, doa diajarkannya, wudu. Jadi kebaikan. Maka ini bagian daripada syukur.
Allah kasih anak kepada kita titipan, ini bagian dari rasa syukur. Sempurnakan anak itu, jangan dimaki terus. Ini mau anak dimarahin terus. Bapak pintar dengan istri, lagi rame-rame bertengkar, istrinya ngasih hadiahnya dengan doa, ngasih nasihat, bapaknya datang bawa PS. Pasti anak tuh senang kepada apa? Kepada yang diberi bapaknya. Datang bapaknya bawa iPhone. Bapaknya ini ngasih hadiah melulu. Untung ujungnya istri nggak didengerin tuh pak sama anak. Kenapa? Karena istri mah ibu mengasih doa aja. Ibu mah doa mulu katanya gitu. Bapak dong, aduh ngasih. Harusnya bapak kalau mau ngasih sesuatu diskusi dengan istri. Ini bagian daripada cara mendidik. Mah, kira-kira kalau dikasih ini bagaimana? Oh boleh, tapi dengan syarat pak. Dia harus begini, harus begini. Ada catatannya. Ini mah nggak bisa dong. Papa kan mencari duit pak. Ingin anak kita bahagia. Anak saya dulu waktu kecil nggak dapat mah yang ginian. Memang belum ada. Kita mah zaman batu. Main kemana-mana batu kayu. Mau main game nggak ada. Jangan mentang-mentang saya dulu susah pak. Saya dulu susah punya ini. Jangan mentang-mentang diskusi dengan istri. Kenapa? Jangan sampai anak nanti lari kepada salah satu pihak. Justru rumah tangga itu anak harus al-waladun soleh. Dua-duanya mendapatkan kebaikan. Istri dapat kebaikan dari anak, kita dapat kebaikan dari anak. Dan itulah bagian daripada cara bersyukur kepada Allah dengan memiliki anak. Sudah terlalu banyak pak, ada yang 8 tahun, 9 tahun gak punya anak, sampai lari ke Singapura, lari ke Australia, kemana-mana. Kita punya anak, dijewer mulu tiap pagi. Mau berangkat sekolah, sepatunya hilang, dijewer dulu, baru dicariin. Anak udah nangis, baru dikasih. Subhanallah itu. Ada gitu dibentak-bentak, kamu sih, nyimpen gak disiplin. Iya mama, iya, udah jangan sekolah. Masuk ke kamar, ditutup, dikunci pintunya, nggak pergi ke sekolah. Siang, emaknya datang, kamu nggak sekolah? Enggak. Kenapa? Karena emak yang nyuruh. Begitu. Nyalahin lagi ke anak. Subhanallah, investasi anak didik dengan baik. Yang ketiga, syukur bil mali, dengan harta yang kita miliki. Bapak dan Ibu, harta yang dimiliki itu setidaknya mungkin ada yang dimakan, ada yang dipakai. Kalau dimakan harta itu, contoh ada kehidupan ini yang makanannya baik, keluarnya jelek. Siapa Pak? Yang makan baik-baik tapi keluarnya jelek-jelek. Siapa Pak? Siapa? Ya kita, manusia. Makanannya baik-baik. Subhanallah, makanan juga harus mahal, ya kan? Kadang-kadang ke restoran, tapi keluarnya jelek. Ada yang mau keluarnya? Ada yang ngumpulin sengaja? Nggak ada. Ada yang makanannya baik-baik, keluarnya jelek-jelek. Makanya banyak tuh Pak. Masuk masjid cari yang jelek-jelek, lumayan katanya. Yang kusut-kusut duitnya. Kan begitu. Masuk kelopak infak tuh yang kusut-kusut. Atau kalau di sini? Nggak ya? Nggak beda. Tapi kalau belanja uangnya yang lurus ya, subhanallah. Saya mah ingin tahu gitu ya, kalau ada misalnya $100 aja dikecelek. Tapi udah susah Pak, bener. Kalau untuk parkir aja, sekali parkir nongol aja Pak 2.000, baru nongol, lama dikit 4.000, kelamaan 20.000. Parkir dibayar Pak, tapi lama di masjid nggak pernah bayar. Harusnya nongol ke masjid 2.000 tarifnya, nongol 2.000. Ibadah ini menghadap Allah. Kadang-kadang pusing-pusing dikit, kita gelar sejadah, miring dikit, loker sama kaki. Subhanallah, sejadah miring. Siapa yang ngurusin? Kaki. Dan kita sedang menghadap Allah. Makan baik-baik, keluar jelek-jelek. Siapa? Manusia. Ada yang makanannya baik-baik, keluar baik-baik. Siapa Pak? Lebah. Makanan saripati buah, keluar madu. Subhanallah. Ada yang makanannya jelek-jelek, keluar baik-baik. Apa tuh? Ayam. Makanannya nggak begitu baik, tapi keluar telur. Sapi, makanannya rumput, keluar susu. Subhanallah Pak. Hanya kita ternyata yang aneh. Makanan baik keluar jelek. Masa orang masjid jadi jelek-jelek, keluarnya kan nggak lucu. Keluar dari masjid sendal hilang, marah, maki-maki. Padahal keluar dari masjid, udah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hilang sendal, marahnya minta ampun. Siapa aja diprotokin. Kan nggak lucu. Ahli masjid sujud ruku kepada Allah, tapi di rumah subhanallah jadi musibah buat keluarga. Karena kan ada yang disebut dengan bapak-bapak itu sebagai karyawan, ada yang disebut dengan karyawan yang hukumnya wajib hadir. Pokoknya kalau beliau ada,
sangat dimantikan, tidak adanya merasa kehilangan. Ada tuh Pak. Ada yang bersifat karyawan sunnah, kehadirannya membawa kebaikan, ketidakhadirannya tidak ada masalah, aman-aman aja. Ada yang makhluk, hadir nggak hadir sama, ada dia nggak ada dia biasa aja. Nah, no comment. Yang lebih parah lagi, karyawan haram, kehadirannya itu ditakuti. Orang-orang setiap lewat dia, bopet dimasukin, semuanya. Wah, kenapa? Kalau ada hadir dia, sendal hilang, bopet hilang, semuanya hilang. Dan ketidakhadirannya dinantikan. Kemana dia? Nggak ada. Alhamdulillah, semuanya bahagia. Wah, karyawan apa tuh? Di rumah juga gitu Pak. Bisa jadi kita menjadi bapak yang haram. Begitu kedengar mobil kita berhenti. Siapa mah? Bapak. Bapak. Masuk ke kolong, anak tuh pura-pura tidur. Bapaknya teriak, Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Semuanya tidur. Ada yang tegang gitu. Subhanallah. So, ada yang begitu. Hati-hati tuh. Kita ahli ibadah, syukur nikmat kepada Allah, berikan rasa syukur itu. Kembali ke rumah, apa yang dilakukan? Bil mali, apa yang kita miliki, keluarkan. Harta yang dititipi Allah itu untuk disedekahkan. Keluarkan itu. Hak kita untuk apa? Nabung di akhirat. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu diingatkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta benda. Wala auladukum, dan anak keturunanmu melalaikan kamu dari mengingat an dzikrillah, Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan ingatlah, semua itu akan menjadikan kita rugi. Subhanallah ya. Sedekah Pak, keluarkan. Bahkan bukan hanya harta Pak, kalau Rasul itu sedekah. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Selesai sholat zuhur, beres sholat zuhur, ada seorang pemuda masuk. Kemudian pemuda itu takbir. Kata Nabi, apakah kau melihat pemuda itu sedang sholat? Ya Rasulullah, kasihan dia sholatnya sendiri. Sedekah Tuhan. Apakah ada di antaramu yang mau sedekah untuknya? Satu sahabat lari. Untuk apa? Bersedekah untuk sholat. Subhanallah Pak. Jadi makmum, dia menjadikan jamaah sehingga dapat nilai pahalanya 27 derajat. Bersedekah. Rasul mengajarkan sedekah bukan hanya harta, ibadah itu sedekah. Luar biasa. Tidak ada yang ngetep jamaah di masjid apa? Barangkali ada yang memparit yang mau sedekahnya. Atau ada yang memparit Allahu Akbar, dia jadi makmum. Subhanallah ya. Sedekah itu. Dia ngetem ibadah. Nggak ada ngetem ibadah itu. Kalau kita lembur banyak, dia lembur lumayan. Yang ngetem ibadah nggak ada tuh. Rasulullah SAW itu bukan hanya mengajarkan sedekah dari harta benda, tapi salah satunya sedekah untuk ibadah jalan Allah. Bahkan subhanallah kemuliaan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu ketika sholat, maaf, Bapak mungkin di komplek atau di perumahan kan suka duduk sholat tuh jamaah, rame-rame. Kalau Rasul itu mengabsen jamaah, caranya bagaimana? Bukan satu-satu dihitung, bukan. Bukan. Ya Rasul tuh ketika Assalamualaikum, dilihat. Ternyata sebelah itu kan biasa kalau dulu tuh Pak, itu apa? Saudara-saudara kita yang dahulu, zaman dulu, sahabat-sahabat itu punya makom, tempat sendiri. Di kampung kamu juga kita suka lihat tuh, ada sejadah di sudut aja ya. Sejadah buat kakek-kakek, nggak ada yang ganggu Pak. Pertama memang karena sunnah Rasul nggak boleh mengganggu tempat duduk orang. Yang kedua mungkin ya sejarahnya udah sangat bau sehingga nggak ada yang mau kesana kan gitu. Ada tuh makom gitu. Nah kalau zaman Rasul tuh semua punya makom. Si A duduk di sini tuh udah ketahuan sama Rasul. Begitu Rasul nongol, wahai sahabat, kenapa si antum, si anu? Ya Rasul, dia sedang sakit. Tahu dari mana? Tadi saya lewat rumahnya, saya jemput ya Rasul, dia sedang sakit. Apa kata Nabi? Selesai sholat ini mari kita berdiri. Berdirilah semua. Sebelum Rasul melangkahkan kaki, Rasul nengok lagi. Wahai saudaraku, apakah ada yang punya kelebihan harta? Bersedekahlah. Subhanallah tuh, bahagiakan hatinya. Rasul kalau nengok jamaah itu tidak kosong Pak. Kumpulin duit jamaah bersedekah, dikirim ke rumahnya. Mana ada Pak? Beres sampai dikirim, belum sampai aja udah bangun tuh. Padahal masih meriah, sehat katanya. Kenapa? Ditengok sama Rasul, dikirim sesuatu luar biasa. Rasul mengajarkan sedekah. Dalam hal ini apa? Untuk berbagai kebaikan dalam hidup ini. Kenapa? Yang kita miliki harta ini akan usang. Bapak punya pakaian sekarang. Yang milik kita itu yang rezeki kita yang dipakai aja Pak.
Kalau yang di rumah belum tentu rezeki kita. Memang yang di rumah rezeki kita belum tentu. Ini yang dipakai jadi usang, yang dimakan jadi kotoran, yang disedekahkan jadi jalan nikmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sedekah jangan tahan-tahan. Kenapa? Bapak nahan sedekah nanti Allah ambil dengan bentuk yang lain. Bisa saja, saya mau sedekah 1 juta, nggak jadi 50 ribu aja. Allah ambil dengan bentuk yang lain. Telepon istri, Papa, kenapa? Anak masuk rumah sakit, Pak. Oh gitu? Keluar duit, gampang. Mobil cedut ketabrak orang, keluar duit. Aturan Allah mah gampang, Pak. Kita mau sedekah susah-susah ditahan-tahan terus sedekah, diambil oleh Allah dengan bentuk yang lain. Silakan. Maka yang tadi kami sudah sampaikan, mau susah kentut, batuta, silakan. Pilih diantaranya, yang pelit, yang pelit, yang mereka jahe, ya, susah-susah mereka gitu. Silakan. Ada aturan di sisi Allah. Makanya salah satunya di antara syukur itu syukur bil mali. Dari apa yang kita miliki, harta benda kita keluarkan untuk sedekah di jalan Allah. Sudah terlalu banyak, Pak. Maaf kalau seandainya orang Islam itu bersatu membangun sebuah kebersamaan, mungkin Pak untuk membangun masjid tidak usah al-sairun. Itu al-sairun, pinggir jalan tuh nyair gitu ya, jalan. Itu al-sairun tuh, subhanallah itu. Masjid-masjid banyak tuh di jalan-jalan tuh, di Pantura itu masjid al-sairun namanya. Hasil nyair di jalan gitu. Ya, kalau seandainya kita mungkin memahami kebersamaan, sebuah kebersamaan dan sedekah, insya Allah di masjid-masjid kita tidak ada yang menghalangi jalan. Orang mau lewat tidak akan susah. Ini membangun masjid aja menyusahkan, Pak. Iya, membangun masjid untuk membangun tempat ibadah menyusahkan. Bahkan yang lebih susah lagi, begitu masjid udah dibangun, susah nggak ada yang masuk, Pak. Benar itu. Maaf, Pak. Saya lihat tuh, masjid yang dibangun besar megah, nggak ada isinya. Padahal yang punya air itu banyak orang waktu itu. Sampai jejer, Pak. Tapi yang isi masjid nggak ada. Subhanallah. Ini perlu dipahami bahwa sedekah yang kita lakukan adalah sedekah yang benar-benar untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu tadi sedekah apa? Syukur nikmat badani. Yang kedua anak auladi. Yang ketiga malik harta benda. Maka jadikan itu. Dan yang terakhir syukur bil waqti. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah, sesungguhnya setiap manusia itu rugi disebutnya juga. Allah berjanji sesungguhnya setiap manusia itu rugi. Illal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Mereka diberi oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa Rasulullah SAW menyampaikan perbuatan baik, akhlak yang baik itu derajatnya bisa melebihi orang yang saum dan salat malam. Orang yang memiliki akhlak yang baik itu perbuatannya baik, derajatnya di sisi Allah bisa melebihi orang yang berpuasa dan salat malam. Lihat Rasulullah SAW mencontohkan. Yang terakhir buat Bapak, mohon maaf lebih ya, lebih dikit. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, berdua kan? Dapat Sayyidina Abu Bakar. Lagi Rasul naik unta, Pak, terdengar suara kuda dari belakang. Kutuk, makin kencang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nengok ke belakang, ternyata seorang pemuda membunuh pedang. Dan Sayyidina Abu Bakar yakin itu pemuda akan membunuh Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang akan membunuh engkau." Kemudian Rasul menyampaikan, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan pernah takut, jangan pernah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi Rasul, dia akan membunuh engkau. Kemudian Rasul nengok kepada kuda tersebut. Dengan izin Allah, kuda itu malu sama Rasulullah. Dia berhenti mendadak, langsung orang itu terpental jatuh. Rasul melanjutkan perjalanannya. Bangun lagi, lari lagi ke kuda. Ditengok lagi sama Rasul, jatuh lagi ke kuda. Terpental lagi orangnya. Jalan lagi Rasul, bangkit lagi. Begitu bangkit yang ketiga, Rasul tengok, kuda itu malah jatuh, meniban orangnya. Kemudian saat orang itu ketiban gak bisa bangun, dia teriak, Muhammad, tolong, Muhammad, tolong. Ketiban kuda. Apa yang dilakukan Rasul? Balik lagi. Rasul berbalik, kemudian nyamperin, siapa engkau? Saya suruh apa ya Rasulullah? Apa yang kau mau? Ya Rasul, aku ini tidak benci kepada engkau. Aku ini cinta kepada Muhammad. Aku tidak mau membunuh engkau, tapi aku diberi kesempatan, katanya, barang siapa yang ikut sayembara bisa membunuh Muhammad, maka diberi 100 ekor unta. Saya tertarik sama hadiahnya ya Muhammad, katanya gitu. Itu aja sebetulnya. Saya tidak benci sama engkau. Subhanallah itu.
Suraqah itu. Saya tertarik dengan hadiah 100 ekor unta katanya. Saya tidak benci kepada engkau. Kemudian Rasulullah mengulurkan tangannya, kemudian mengangkat tangannya. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Muhammad, siapa Tuhanmu? Sakti benar katanya. Engkau nengok aja langsung jatuh pedaku katanya. Jangannya Tuhan seperti apa? Wah, Rasul tidak menjawab. Kemudian Rasul nengok lagi sama beliau. Apa yang dia lakukan? Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu ada berapa? Apa yang Nabi jawab? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apakah Tuhan punya anak dan punya keluarga? Rasul menjawab, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah, Suraqah tobat masuk Islam dalam waktu itu. Dia berbalik ke kaumnya. Apa yang terjadi? 7 RT masuk Islam. Gara-gara apa? Akhlak Rasul. Rasul tidak usah keliling ke RT, tidak usah. Rasul hanya mengislamkan satu orang dengan akhlak yang mulia, kemudian semua orang bisa masuk ke dalam agama Islam. Dan itulah kehidupan. Maka itu waktu yang kita gunakan, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tidak sia-siakan. Sayang Pak, waktu tidur di sini 2 jam dengan ibadah kita selama ini sekarang mendengarkan ilmu ya 1 jam dengan yang orang ngobrol di luar 1 jam sama waktunya, tapi hasilnya beda sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang sholatnya cepat gerakannya begitu sama dengan orang yang subhanallah menghitung waktu-waktu sholatnya itu gerakannya benar, insya Allah sama waktunya, hasilnya beda di sisi Allah. Maka saya titip kepada Bapak dan Adik sekalian, tentunya ini amanah buat saya sendiri. Saya belajar mensyukuri semua itu. Sering kita tawasau bil haq atau tawasau bis sabr. Karena ternyata dakwah itu bukan untuk menyampaikan kepada orang lain saja, tapi dakwah tentunya untuk mengingatkan kepada siapa yang menyampaikan itu sendiri. Demikian, mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat yang kita dapatkan di hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kepada Bapak dan Ibu yang mungkin selama ini kita bersama dan kemarin habis Idul Fitri ya, kita belum sempat salaman ya. Bagi yang Bapak mungkin punya dosa kepada saya, tidak ada yang ngirim-ngirim gitu ke rumah ya, gak apa-apa, saya doakan gitu ya, insyaallah. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, silakan kembalikan untuk layakan SMS-nya di 0812 109 45678 kalau ada yang penasaran, maka. Dan silakan saksikan juga di MNC Muslim ya, tiap hari Senin sampai Jumat di Cafe Tausiah jam 5 sampai maghrib bersama ustaz-ustaz yang lain, dan ada juga Kadek Kang Dadang ya, silakan. Gratis Pak, bagi yang punya TV, yang nggak punya pakai baskom aja di air ya. Tidak ada wajib saya di situ. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.